Bagaimana pendidikan yang ideal? Satu, saya mengartikan tidak semua orang dapat belajar secara benar tanpa guru. Tidak semua orang. Sekalipun bisa. Ya. Karena itu dibutuhkan guru untuk membimbing kehidupan. Makanya tadi saya katakan, guru adalah sosok mutlak yang tidak boleh tidak ada di dunia. Harus ada. Untuk apa? Untuk membangun manusia-manusia agar tahu bagaimana kehidupan. Dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional, yang tadi iman, takwa, akhlak mulia, dan sebagainya, pendidikan yang dimaksud bukan sekedar pendidikan sebatas hidup. Tapi pendidikan setelah hidup juga. Bagaimana kita mengantarkan anak agar selamat setelah hidup itu. Gitu ya. Nah, yang kedua, saya mengartikan ini. Pendidikan tanpa mendidik keimanan dan hati nurani bukanlah pendidikan. Kalau Plato bilang pendidikan tanpa hati nurani bukan pendidikan. Saya katakan pendidikan tanpa mendidik keimanan dan hati nurani bukanlah pendidikan. Melainkan hanya sebatas pengajaran ilmu pengetahuan semata. Sekarang banyak ya. Sekarang pendidikan hanya kita terjebak pada pandangan dari Bloom ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Disejajarkan antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Padahal tidak sejajar menurut saya. Jasad ini, tangan, kaki, mata, telinga ini alat dari majikan. Majikan berkehendak A, B, dan C, maka tangan, kaki, mata, telinga yang bergerak. Karena itu yang harus dididik, yang harus dibangun, harus dibenarkan adalah majikannya. Siapa majikannya? Logika berpikirnya. Siapa majikannya? Keimanannya. Siapa majikannya? Hati nuraninya. Ketika majikannya itu sehat, insya Allah tangan, kaki, mata, telinga sehat. Rasul sudah mengingatkan, inna fil jasad al-mudghah. Ingat sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal darah. Idza fasadat jasadu kullu wa idza sholahat jasadu kullu. Apabila segumpal darah yang disebut hati ini sakit, maka sakitlah jasadu kullu. Jasad itu tangan, kaki, mata, telinga. Tenaga kuat, bisa melangkah, bisa menulis, tapi membuka halaman pertama tidak bisa, berat dia. Apa sebab? Sakit hatinya, bukan tangannya tidak bisa. Ya. Ke kantor kuat, masih kuat, tapi karena hatinya sakit, malas, marah dan sebagainya, dia tidak pergi, tidak kuat. Karena itu saya perlu mengembangkan pandangan dari Bloom, ya, diselaraskan, tidak sejajar antara jasad dan ruh, antara fisik dan psikis, ya. Tetap yang menjadi majikan adalah psikis. Psikis inilah yang harus dibangun. Ketika logika bagus, iman bagus, hati nurani bagus, jangan khawatir anak kita pergi kemana saja, jangan khawatir. Tapi ketika sekarang menghadapi kenyataan, seorang yang kalah dalam pilkada, stres berat, ya, depresi berat. Apa sebab? Dia hanya kuat di logika, di iman tidak kuat dia. Ya, dia menghadapi takdir oleh logika, tidak bisa. Takdir itu urusan iman loh, ya. Kenapa sekarang banyak terjerumus ke narkoba dan sebagainya? Itu bukan urusan logika. Dosa dan pahala itu urusan iman. Karena itu harus dibangun, ini yang kedua, iman. Yang ketiga, pendidikan ideal ini, pendidikan adalah alat hidup dan alat mempertanggungjawabkan kehidupan setelah hidup. Bisa kita, selaku orang yang punya harta, punya ilmu, punya jabatan, kedudukan, punya kekuasaan, di dunia dipertanggungjawabkan, apakah di akhirat bisa dipertanggungjawabkan? Ya. Ketika tidak bisa, ini yang salah pendidikan. Karena di dunia ini, tadi dikatakan, iman, takwa, akhlak mulia. Di dunia tanpa beriman kepada Allah, bisa hidup dia. Bisa hidup. Ateis bisa hidup loh. Di akhirat tidak bisa hidup. Jadi tujuan pendidikan nasional itu tembus dunia sampai setelah hidup. Yaitu kehidupan yang sebenarnya itu akhirat. Bagaimana pendidikan dijadikan alat hidup dan alat mempertanggungjawabkan kehidupan setelah hidup itu.
Karena itu pendidikan tidak hanya diartikan sebagai alat kerja untuk mengisi dunia semata. Karena robot pun dia bisa bekerja tanpa pendidikan. Kita terlalu mempersempit makna pendidikan sebagai alat kerja. Orang bisa kerja tapi tidak bisa hidup dia. Ya. Orang bisa mengerjakan tugas yang baik, tapi dia tidak paham bagaimana menghadapi uang yang di atas meja yang bukan miliknya. Tidak bisa dia. Ya. Yang keempat, pendidikan hanya dapat dilakukan oleh orang berpikiran dan berhati nurani baik. Ini. Pendidikan hanya dapat dilakukan oleh orang yang berpikiran dan berhati nurani baik, serta paham ilmu tentang kebaikan. Kalau dia tidak memiliki hati nurani yang baik, tidak punya pikiran yang baik, tidak punya ilmu tentang kebaikan, dia hanya bisa menyampaikan ilmu, konsep, dan wawasan, dan itu sebatas pengajaran saja, bukan pendidikan.